Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Safira dengan NIM akhir 015. Di sini saya akan membahas mengenai ringkasan kasus. Kasus dalam pelanggaran etika bisnis yang kami pilih yaitu di bidang produksi PT Sriboga Food Group. Di dalamnya mencangkup Pizza Hut Indonesia, Pizza Hut Delivery, dan Margumi Udon. Kasus ini berawal dari ditemukannya berkas berjudul Summary Extension Shelf Life tahun 2015 hingga tahun 2016 oleh tim investigasi gabungan BBC dan Tempo. Kasus ini menjelaskan mengenai perpanjangan masa kadaluarsa. Nah, produk yang diperpanjang masa kadaluarsanya yaitu sosis ayam dan sayuran, kemudian ada produk berbahan susu, ada carbonara sauce mix, ada food pantry, ada brownies mix, ada Cheetos Marine, ada satay sauce, dan XOXO sauce. Kemudian bahan-bahan makanan itu di dalam berkasnya diperpanjang masa kadaluarsanya selama 1 bulan dan diperuntukkan oleh Pizza Hut Indonesia dan PHD. Selain itu, ada juga beberapa makanan yang digunakan untuk restoran Margumi Udon seperti bubuk bonito, kemudian ada saus tempura dan juga saus teriyaki. Pada kemasan bubuk bonito tersebut ditempelkan stiker berisi keterangan seperti nama perusahaan eksportir, kemudian ada tanggal produksi, ada tanggal kadaluarsa, ada berat bersih produksi, kemudian ada kode produksinya juga. Nah, tetapi di dalam kemasan itu ditempelkan juga stiker tambahan yang menginstruksikan agar dilakukan perpanjangan waktu selama 3 bulan sejak masa kadaluarsanya yang seharusnya. Berdasarkan keterangan di stiker tersebut, diinstruksikan ini diberikan lewat email oleh bagian purchasing. Nah, dokumen yang diperoleh oleh tim investigasi BBC memperlihatkan bahwa memperpanjang masa simpan Pizza Hut Indonesia telah diinformasikan kepada Pizza Hut Asia, yaitu di Singapura. Pankaj Batra, Direktur Marketing Pizza Hut Asia, lewat surat elektroniknya tidak menyangkal pernah terjadi perpanjangan masa simpan yang dilakukan oleh pemegang franchise Indonesia. Namun, menurutnya itu dilakukan secara sah. Penggunaan bahan kadaluarsa jelas dilanggar dalam praktik usaha. Hal ini jelas sudah melanggar Undang-Undang tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 143, yaitu setiap orang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabelkan kembali dan atau menukar tanggal, bulan, tanggal kadaluarsa pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 dapat dipidana kurang lebih selama 2 tahun dan atau membayar denda paling banyak sebanyak 4 miliar rupiah. Kemudian tidak hanya itu, PT Sriboga Food telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara tegas telah menjamin keselamatan para konsumen dengan kewajiban kepada setiap produsen untuk menyajikan makanan yang berkualitas. Terlepas dari persoalan hukum tersebut, perusahaan Jepang yang memasok bubuk bonito kepada Margumi Udon menyebut rasa makanan tidak akan berpengaruh, namun tidak menyebabkan makanan tersebut tidak menjadi aman dan tidak layak untuk dikonsumsi oleh khalayak ramai atau konsumennya. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sinta Salsabila dengan NIM belakang 036. Di sini saya akan memaparkan poin-poin mengenai materi yang telah disampaikan pada pertemuan 1 sampai dengan 6. Langsung saja, yang pertama itu ada bisnis dan etika dalam dunia modern. Singkat sejarahnya, selama paruh pertama pada abad ke-20, etika dalam bisnis terutama dipraktikkan dalam konteks agama dan teologi. Kemudian pada tahun 1960-an mengalami masa peralihan
Kemudian, etika bisnis itu sebagai suatu bidang intelektual dan akademis dengan identitas sendiri yang mulai terbentuk di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Nah, pada tahun 1980-an, etika bisnis itu mulai meluas ke Eropa. Selain itu, ada pun beberapa profil etika bisnis dewasa, yaitu praktis di segala kawasan etika bisnis yang diberikan sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Dan sudah didirikan beberapa asosiasi atau himpunan dengan tujuan khusus memajukan etika bisnis. Nah, ada pun 3 aspek pokok dari bisnis. Yang pertama itu ada sudut pandang ekonomis. Bisnis adalah kegiatan ekonomis seperti tukar menukar, jual beli, memproduksi dan memasarkan, bekerja dan memperkerjakan, dan interaksi manusiawi lainnya dengan tujuan yang memperoleh keuntungan. Nah, yang kedua itu ada sudut pandang moral. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi juga harus baik secara moralnya. Yang ketiga ada sudut pandang hukum. Hukum itu merupakan sudut pandang normatif, karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau boleh dilakukan, yang bersifat tertulis dan ada sanksi tertentu bila terjadi pelanggaran. Nah, tingkah laku bisnis itu harus memenuhi syarat-syarat dari semua sudut pandang yang tadi telah disebutkan. Bisnis itu tidak pantas dikatakan good business kalau tidak baik dari sudut etika dan hukum. Materi yang kedua itu mengenai teori etika. Etika itu berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika adalah filsafat moral atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika. Etika adalah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma dan masalah kehidupan manusia berdasarkan nilai dan norma. Manfaat dari teori etika yaitu teori etika itu membantu kita untuk menilai keputusan etis, dan berdasarkan suatu teori etika, keputusan moral yang kita ambil bisa menjadi beralasan. Dan juga teori etika itu menyediakan justifikasi untuk keputusan kita. Nah, dalam teori etika itu terdapat teori deontologi, teori hak, etika teleologi, egoisme etis, utilitarianisme, teori keutamaan, evolusionisme, stoicism, dan teori teonom. Yang ketiga itu materi teori profesi. Etika individual menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri, misalnya integritas pribadi. Profesi adalah pekerjaan yang memiliki karakteristik tertentu. Arti dari profession yaitu mengandung 2 unsur. Yang pertama itu unsur keahlian dan yang kedua itu unsur panggilan. Sehingga seorang profesional itu harus memadukan dalam dirinya sendiri itu kecakapan teknik yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaannya dan juga kematangan etik. Nah, penguasaan teknik saja itu tidak membuat seseorang menjadi profesional. Nah, profesional itu sendiri adalah orang yang memperoleh penghasilan dengan melakukan suatu kegiatan yang memerlukan keterampilan. Materi yang keempat itu mengenai keuntungan sebagai tujuan dan prinsip-prinsip etika bisnis. Secara moral, keuntungan merupakan hal yang baik. Keuntungan memungkinkan perusahaan itu dapat bertahan dalam bisnisnya. Dalam keuntungan dan etika, ada pelaku dituntut profesional. Dalam persaingan bisnis, konsumen adalah raja. Dalam sistem terbuka, pemerintah adalah netral dan karyawan dianggap sebagai subjeknya bisnisnya. Ada beberapa prinsip umum etika bisnis. Yang pertama itu ada prinsip otonom. Orang otonom adalah orang yang tahu tindakannya, bebas dalam melakukan tindakannya, tetapi ia juga sekaligus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Yang kedua ada prinsip kejujuran. Salah satunya kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontraknya. Yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip keadilan itu menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnisnya perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Yang keempat, itu ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini itu menuntut agar bisnisnya dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihaknya. Dan yang terakhir, itu prinsip integritas moral. Prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dibanggakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Haji Pratama dengan NIM akhir 044. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin penting
dari kasus yang akan kami bahas kali ini. Nah, pada poin pertama kasus ini yaitu adanya pengakuan dari mantan karyawan PT Sri Boga. Nah, beliau ini menyatakan bahwa praktik memperpanjang masa kadaluarsa secara tidak sah ini terjadi secara sistematik, melibatkan manajemen tinggi perusahaan tersebut di Indonesia dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Nah, mengapa bisa dikatakan sistematik? Karena menurut cerita yang ia sampaikan, pada suatu hari ia dikagetkan oleh adanya beberapa galon berisi saus tempura dengan stiker yang menandakan perpanjangan masa simpan. Nah, menurutnya ini bukanlah sesuatu yang wajar yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, ia pun menanyakan soal hal tersebut. Nah, dan yang mengagetkannya, ia mendapatkan penjelasan bahwa langkah ini tuh sudah disetujui oleh bagian QA atau Quality Assurance atau penjamin mutu. Nah, dengan begitu maka kasus ini sudah dilakukan secara sistematik. Nah, untuk poin penting kedua itu adanya bantahan dari pihak perusahaan tentang kasus ini. Nah, bantahan ini ditulis oleh Stephen McCarthy selaku Presiden Direktur PT Sari Melati Kencana, yaitu anak dari perusahaan PT Sri Boga Ratu Raya yang mengelola operasional Pizza Hut dan PhD. Nah, beliau ini menuliskan email kepada BBC Tempo yang berisi kata-kata yaitu, kami tidak pernah dan tidak akan pernah menyimpan, mendistribusikan, ataupun menggunakan produk yang tidak layak dikonsumsi. Selain tulisan yang ditulis oleh Stephen McCarthy, bantahan lain pun muncul dari Pizza Hut Asia di Singapura. Nah, dari Pankaj Batra, Direktur Marketing Pizza Hut Asia, lewat surat elektronik, tidak menyangkal pernah terjadi perpanjangan masa simpan yang dilakukan pemegang franchise di Indonesia. Namun, menurutnya itu dilakukan secara sah. Nah, ia mengatakan bahwa perpanjangan masa simpan dapat disetujui oleh bagian QA atau Quality Assurance dari pemegang franchise lokal. Hanya setelah mereka menerima rekomendasi tertulis dari produsen atau pemasok untuk mengkonfirmasikan bahwa masa simpan dapat diperpanjang dan tidak ada risiko keamanan. Bagian R&D atau QA juga diharapkan melakukan uji sensorik internal. Begitu menurut Pankaj Batra. Poin penting yang ketiga mengenai risiko kesehatan. Nah, dan dilakukannya perpanjangan masa kadaluarsa ini menurut Marukai, perusahaan Jepang yang memasok bubuk bonito kepada Marugame Udon, menyebutkan bahwa rasa makanan bisa terpengaruh namun tidak membuatnya menjadi tidak aman atau tidak layak dikonsumsi. Terkait dengan hal tersebut, pihak perusahaan pun mengaku sudah melakukan tes mikroba sebelum perpanjang masa simpan produk makanan. Bahkan mereka mengatakan bahwa selalu melakukan tes tersebut. Nah, walau bagaimanapun, ahli teknologi pangan IPB, Profesor Purwiyatno Haryadi, mempertanyakan langkah tersebut. Nah, ia mengakui tes mikroba dengan yang disebutnya rapid test seperti yang dilakukan oleh pihak perusahaan memang cukup untuk mengetahui kandungan mikroba dan memprediksi berapa lama suatu produk dapat bertahan. Namun menurutnya ini tetaplah sebuah problematik karena secara teori tes tersebut cukup kalau misalkan pihak perusahaan memiliki orang yang mengerti di area tersebut. Namun itu tetaplah misleading menurut Profesor Purwiyatno. Mengapa misleading? Karena tetaplah ada masalah etika pada kasus tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imania Nurul Sandrawulan dengan NIM 047. Di sini ada kaitan kasus dengan materi. Yang pertama, teori etika. PT Sri Boga Food Group telah melakukan perbuatan yang tidak etis karena berlaku tidak sesuai nilai dan norma, terutama norma moral dan norma hukum. Perusahaan tersebut telah melakukan perpanjangan masa kadaluarsa bahan pangan yang dapat merugikan konsumen dan pihak lainnya, dan juga tidak memperhatikan kesehatan dan keselamatan. Yang kedua, etika profesi. Manajemen pada PT Sri Boga Food Group yang terlibat sudah jelas tidak profesional dalam menjalankan bisnisnya, dan perusahaan tersebut tidak memiliki manajemen yang baik. Dengan adanya bukti yang kuat telah melakukan pelanggaran etika bisnis, perusahaan tersebut tidak menerima dan membantah hal tersebut. Yang ketiga,
keuntungan sebagai tujuan, dan prinsip-prinsip etika bisnis. PT Sri Boga Food Group telah melanggar prinsip-prinsip etika bisnis, yaitu prinsip kejujuran, karena tidak bersikap jujur kepada konsumen tentang kualitas makanan. Yang kedua, prinsip saling menguntungkan, mementingkan kepentingan untuk mendapatkan keuntungan perusahaan dengan rela melakukan tindakan apapun yang dapat merugikan konsumen dan pihak lain. Kesimpulannya, PT Sri Boga Food Group telah melakukan pelanggaran etika bisnis karena telah melakukan perpanjangan masa kadaluarsa bahan pangan. Meskipun penggunaan bahan kadaluarsa belum tentu membahayakan kesehatan konsumen, namun tetap telah mengurangi citra rasa dan gizi pada bahan tersebut. Maka dari itu, tindakan tersebut tidak benar untuk dilakukan. Seharusnya, PT Sri Boga Food Group tidak melakukan perpanjangan masa kadaluarsa bahan pangan dengan alasan apapun. Perusahaan juga tidak seharusnya mengeluarkan bantahan, tetapi dengan lapang dada menerima kesalahan mereka dan meminta maaf, juga memberi ganti rugi pada pihak yang dirugikan.